Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Tabi Food. Hari ini kita akan datang ke program kebinekaan yang ke-10 kalau tidak salah, ke Kahot Ekoprint Lampung. Jadi hari ini teman-teman Kampus Merdeka hadir ke Kahot Ekoprint Lampung untuk melihat bagaimana pengaturan pembuatan kain dari tumbuhan. Jadi ditunggu aja. Cikidot, langsung aja ke acara. Thank you. Ya, saya waktu komunikasi via WA kayak deg-degan. Aduh, gitu, enggak. sama Pak dosen. Ternyata Pak dosennya asik Insya Allah, kita Cocok. masih muda komput. Cocok banget. Ngomong-ngomong kelas bineka itu apa, Pak? Zaman dan kebudayaan yang di setiap di daerah yang mereka tuju. Kebetulan mereka ini dapatnya di Lampung semuanya. Jadi saya salah satunya adalah memperkenalkan hasil kerajinan yang ada di Lampung. Nah, Ekoprint salah satunya. Saya sudah pergi ke kemana? Ke Anjungan, ke Anjungan Batik sudah. Ya. Saya bawa ke acara Deklasnasda sudah. Nah, hari ini terakhir tentang Ekoprint yang berkaitan dengan Sustainability. Iya, sustainability ya, tentang ini tumbuhan loh. Ini motif-motif ini dari daun loh. Kalian jangan salah loh nanti ya. Nanti kita belajar nih cara buat motif-motif kayak gini. Iya. Dan nanti prosesnya akan kita ajak sama Mbak Anggrek. Iya, iya. Ya, oke? Sustainability and pemberdayaannya juga, ya, empowering women-nya di sini. Oke. memang Dan ini? seperti itu. Iya. Ini bahannya panas nggak Bu ya? Enggak, karena dia serat alam, katun. Oh, katun ya Bu. Iya. Nanti akan Kan orang gemuk dijelaskan. nih ya, kalau gemuk itu kan. Akan dijelaskan katun itu seperti apa itu katun dan lain sebagainya. Ya. Ya, nanti kita terakhir nanti baru kita ke Tapis Lampung. Iya, Karena kan banyak tuh di Tapis Lampung itu nanti kita daerah pesawahan agak iya, jauh. iya, iya. Negeri Katon. Negeri Katon. Iya. Iya. Jadi ini yang bermacam-macam. Jadi sudah ketemu batik, batik tulis, batik cetak, Iya, betul. ya. Sekarang hari ini kita ketemu. Iya. Oke, kita ke situ aja. ya, Sudah Bu. mulai siap? Oke, siap. Semuanya siap ya. Sudah. Selamat pagi semuanya. Tabikun. Ya, perkenalkan nama saya Anggraini. Saya owner dan founder Kahut Sigerbori. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kahut Sigerbori namanya kok unik, kok seperti asing gitu ya. Jadi di Lampung ini ada dua penutur. Penutur itu dua dialek ya, dua dialek bahasa daerah atau bahasa Lampung. Itu berdasarkan letak geografisnya. Jadi ada Lampung pesisir dan ada Lampung pepadut. Jadi karena saya berada di Bandar Lampung, itu masih masuk Lampung pesisir, maka saya menggunakan bahasa Lampung pesisir. Artinya Kahut sendiri itu adalah sayang. Jadi itu seperti panggilan kesayangan, kakak Kahut gitu. Itu artinya kakak kesayanganku gitu. Tapi jangan pula kahutanan ya, kesayangan gitu. Bukan. Jadi itu kayak my dear, my love gitu. Nah, Siger tahu kan? Siger mungkin sudah tahu Siger itu apa. Jadi Siger itu mahkota yang dipakai oleh wanita Lampung. Zaman dulunya sih itu mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang berdarah biru ya. Tapi sekarang pengantin, penari itu pun sudah memakai. Jadi itu adalah simbol dari sebuah keagungan dan kebesaran budaya Lampung itu sendiri. Siger sendiri ada 9 dan ada yang 7 begitu. Jadi kalau yang dari
mana dari Lampung Pepadun itu 9. Tapi kalau pesisir itu lebih sedikit lagi seedernya. Itu untuk membedakan. Nah, Bori itu apa? Jadi dulu sebelum saya bergerak di bidang ekoprint, saya ini memproduksi kain-kain dengan teknik shibori. Teknik shibori itu sebetulnya di Indonesia ada juga. Itu kain sasirangan dari Kalimantan atau kain jumputan dari Indonesia, dari Jawa Tengah, ya, Jogja dan sekitarnya. Yang membedakan antara shibori dengan kain-kain lipat ikat yang ada di Indonesia itu hanya tekniknya. Jadi tapi saya memperdalam yang teknik Jepang sehingga produk saya adalah shibori. Sehingga disitulah timbul nama Kahut Sigerbori. Tapi pada waktu itu saya masih menggunakan kain pewarnanya sintetis, pewarna sintetis. Nah, pada saat itu saya menggunakan pewarna sintetis itu pun belum skala industri, tapi masih skala rumahan, hobi begitu. Jadi saya buat sendiri, laku jadi satu, saya pampangkan di sosial media, kemudian laku, saya buat lagi begitu. Belum ada orang yang membantu saya, semua masih hobi yang menghasilkan uang. Nah, pada suatu hari saya ada masalah dengan saluran pembuangan air di rumah saya, mampet begitu. Akhirnya saya memanggil tukang. Dan kami membongkar saluran pembuangan di rumah saya di sebelah sana. Itu biasa memang untuk membilas, kemudian saya membuang pewarna sintetis saya begitu. Nah, ketika saya membuka selokan rumah saya itu, ternyata di dalam selokan itu kok tidak ada tanda-tanda jasad renik yang hidup di situ. Biasanya maaf kalau kita buka selokan kan pasti ada kecoa, koloni kecoa, kemudian koloni apa lagi yang hewan-hewan melata ada di situ. Tapi selokan itu benar-benar kering dan sama sekali tidak ada yang tumbuh di situ begitu, tidak ada yang hidup di situ. Saya mulai berpikir, ini baru skala hobi saja sudah sebegini efeknya terhadap lingkungan ekosistem di rumah saya gitu. Pasti saya akan berefek kepada lingkungan yang lebih besar lagi, karena kan air mengalir ke selokan utama di depan, kemudian mungkin ke sungai ke laut gitu. Baru skala rumah sudah seperti ini. Akhirnya saya memutuskan, dalam perenungan saya memutuskan mungkin saya akan menggunakan pewarna alam. Nah, dalam perjalanan saya mempelajari pewarna alam itu, bertemulah saya dengan ekoprint. Pada saat itu tuh ekoprint itu saya mencari informasi itu sangat-sangat minim pada tahun 2018. Di Pinterest pun itu gambar tentang ekoprint itu hanya 1, 2, atau 3. Tidak sebanyak sekarang. Itu pun juga masih belum sempurna begitu. Tapi saya sudah mulai kayak ada ketertarikan di situ. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu ekoprint mulai masuk ke Indonesia pada saat yang bersamaan, sekitar 2018-2017. Ketika saya belajar pewarna alam di Jogja, saya bertemu guru yang mengajari saya ekoprint. Akhirnya saya memperdalam ekoprint dan malah shibori saya untuk sementara ini saya tinggalkan. Saya fokus untuk mengenalkan dan mengembangkan ekoprint, terutama di Bandar Lampung dan daerah Lampung. Karena saya merasa bahwa ini adalah sebuah usaha padat karya, sustainable, dan kemudian juga ini sepertinya fashion masa depan begitu. Kenapa ini fashion masa depan? Jadi ekoprint itu terbuat harus selalu dari serat alam. Jadi bahan dasar putihnya ini adalah dari serat alam. Serat alam itu source-nya apa saja? Kebanyakan di Indonesia ini kita menggunakan kapas. Walaupun kita tidak memproduksi benang maupun tekstil kapas, kita tidak menanam kapas ya. Semisal ada, itu skalanya sangat kecil. Skalanya sangat kecil di daerah Tuban dan sekitarnya. Itu ada tenun yang menggunakan kapas lokal. Nah, itu skalanya sangat kecil.
Kita biasanya banyak mendatangkan dari Amerika, Australia, dan Cina. Tapi inilah sementara sumber serat alam yang bisa kita dapatkan begitu. Jadi ini adalah kain katun. Kemudian serat alam yang populer juga, cukup populer dan sekarang mulai menanjak popularitasnya adalah rayon. Ini salah satunya. Rayon itu apa? Jadi adik-adik pasti tahu sekarang dunia itu mulai bergerak ke arah paperless ya dia. Ya. Semuanya dulu saya sebagai orang tua murid, kalau anak saya tidak masuk sekolah, saya akan menulis surat izin menggunakan kertas, menggunakan amplop, dikirim ke wali kelas. Sekarang cukup dengan WA, cukup dengan email. Pasti di kantor, di tempat-tempat adik sekalian kuliah pun semuanya udah mulai paperless. Akan jarang sekali dosen memberikan handout dan lain sebagainya. Semua sudah menggunakan email dan lain sebagainya. Nah, industri kertas mulai merasa bahwa ini ada ancaman terhadap industrinya. Jadi mereka mulai berpikir bagaimana caranya mereka tetap eksis. Akhirnya serat-serat kayu yang biasanya mereka gunakan untuk industri kertas, sebagian mulai diproyeksikan untuk digunakan sebagai industri kain. Jadi ini adalah kain dari hasil serat kayu. Serat kayu yang biasanya digunakan untuk kertas. Ini biasanya kita sebut nama dagangnya kain rayon. Nah, satu dia menggunakan serat kayu. Kemudian industri-industri yang memproduksi serat kayu ini mereka mengklaim bahwa mereka berusaha menggunakan cara-cara yang sustainable. Jadi mereka memotong dengan cara yang selektif, kemudian menanam lagi dan lain sebagainya. Memang sekarang dunia ini sedang bergerak ke arah eco and sustainability ya adik-adik sekalian. Jadi inilah hasilnya. Bedanya dengan serat kapas, dia lebih halus, lebih jatuh, dan lebih lemas. Tetapi juga karena mungkin belum bisa diproduksi secara lebih masif dibandingkan dengan kapas, kemudian dia berbau menyengat, kemudian dia beracun, itu biasanya taninya tinggi, atau dia mempunyai batang yang kecoklatan. Saya Nurul Hidayah dari Universitas Kuningan. Hari ini kita berkunjung ke Kahut Sigorbori. Saya mempelajari tentang membuat bahan dari bahan alami dan sangat baik buat alam. Kegiatan kali ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya. Terima kasih. Hello, good morning everyone. I'm Monique. I'm from Malang State University, and today aku sekarang berada di Kahut Sigorbori Ekoprint Lampung. Di sini saya belajar mengenai ekoprint, dan beruntungnya saya diajari langsung oleh Mbak Anggra selaku pemilik Kahut Sigorbori Ekoprint Lampung. Nah, di sini apa sih ekoprint itu? Nah, ekoprint adalah memberi motif pada kain dengan menggunakan bahan alami, bisa berupa daun, bunga, dan lain-lain. And I made this